warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vinanda Rumti Kurniawan dengan NPM 201415101. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah ekowisata mengenai wisata spiritual. Tugas ini didasarkan pada jurnal yang berjudul Perencanaan Paket Wisata Spiritual di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani yang ditulis oleh Iko Mangdeya Pratnaya, Ima Desandra, dan Iputu Sugada. Yang ditulis pada tahun 2016 dalam Jurnal UPTA volume 4 nomor 1 dari halaman 1 sampai dengan 5. Masuk ke poin pertama, yaitu pendahuluan. Dapat diketahui Pulau Lombok memiliki alam yang asri dan alami. Penduduk yang hidup berdampingan secara harmonis dengan berbagai macam agama, sehingga dapat mendukung terwujudnya pengemasan paket wisata spiritual di kawasan Gunung Rinjani. Lombok yang akan kaya potensi alam adalah terletak di kawasan Lombok Timur, di mana kawasan ini terdapat gunung tertinggi kedua di Indonesia, yaitu Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Presentasi pengunjung di Gunung Rinjani yakni pada tahun 2011 sebesar 7,6%, tahun 2016 sebesar 31,6%, 2013 sebesar 91,9%, dan pada tahun 2014 sebesar 60,3%. Akibat pengunjung wisatawan yang tetap stabil, oleh karenanya Gunung Rinjani ditetapkan oleh pemerintah daerah Lombok menjadi pusat wisata spiritual. Masuk poin kedua, yaitu metode penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, studi pustaka, dan juga dokumentasi. Hal yang menjadi acuan yang pertama ada potensi spiritual. Potensi wisata spiritual yang mencakup potensi fisik dan non-fisik. Yang kedua ada paket wisata spiritual. Perencanaan paket wisata spiritual yang disajikan dalam bentuk uraian dari starting point sampai finishing point hingga penghitungan harga. Poin yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Menurut informasi yang diperoleh dari Badan Taman Nasional Gunung Rinjani Provinsi Nusa Tenggara Barat, di masa lampau Gunung Rinjani diperkirakan mencapai ketinggian kurang lebih 5.000 meter di atas permukaan laut dengan letak sebelah barat puncak Gunung Rinjani. Secara geografis, kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur. Ketinggiannya mulai dari 500 sampai 3.726 meter di atas permukaan laut, ini untuk puncak Rinjani, dengan luas kurang lebih 41.330 hektar dan kemiringan bervariasi seperti datar dan juga bergelombang. Potensi wisata Gunung Rinjani. Yang pertama ada batu belek. Potensi fisiknya yaitu batu ini berukuran sangat besar yang berdiameter sekitar 300 meter dengan ketinggian sekitar 7 meter. Sedangkan potensi non-fisiknya yaitu batu ini juga dipercaya oleh umat Hindu sebagai tempat persembahyangan karena dipercaya memiliki tingkat manggis yang tinggi. Yang kedua ada pelawang. Potensi fisiknya yaitu di kawasan Gunung Rinjani sendiri terdapat beberapa pelawang, yaitu pelawang Sembalun, pelawang Senaru, dan juga pelawang Senaga. Sedangkan potensi non-fisiknya yaitu masyarakat Sasak dan Hindu di Lombok sangat mempercayai akan adanya pintu untuk memasuki tempat sakral yang disebut Gunung Rinjani. Yang ketiga yaitu ada Banyu Urip. Potensi fisiknya yaitu Banyu Urip merupakan sumber mata air yang berasal dari perut Gunung Cengkareng yang memiliki kadar mineral cukup tinggi. Sedangkan potensi non-fisiknya yaitu Banyu Urip merupakan sumber mata air yang dipercaya oleh masyarakat Lombok sebagai mata air suci yang berasal dari perut Gunung Cengkareng. Yang keempat ada Gua Manik. Potensi fisiknya yaitu di dalam gua terdapat sumber daya air yang berbentuk
seperti kolam kecil dengan kedalaman 100 meter, sedangkan potensi non-fisiknya yaitu masyarakat Sasak dan Hindu di Lombok sangat mempercayai tempat ini sangat sakral. Biasanya masyarakat sekitar melakukan persembahyangan dan berdoa serta melakukan penyucian diri di dalam gua. Yang keenam, ada gua susu dan payung. Potensi fisiknya yaitu gua payung terletak di atas, sedangkan gua susu terletak persis di bawah gua payung. Sedangkan potensi non-fisiknya yaitu gua payung dan gua susuk digunakan sebagai tempat persembahyangan dan berdoa memohon keselamatan, kesehatan, dan kelancaran, serta sebagai tempat penyucian diri. Yang keenam, ada danau Segara Anak. Potensi fisiknya yaitu danau ini terletak pada ketinggian kurang lebih 2000 mdpl dengan luas 1.100 hektar dan kedalaman mencapai 230 meter. Sedangkan potensi non-fisiknya yaitu tempat ini biasanya digunakan sebagai tempat upacara mulang Pakelam, yaitu upacara tahunan yang diselenggarakan oleh umat Hindu di Lombok. Tujuannya adalah untuk memohon berkah atau hujan dan menghaturkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikutnya ada Puncak Rinjani. Potensi fisiknya yaitu Puncak Gunung Rinjani memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut dengan pemandangan Danau Segara Anak dan Gunung Baru-Jari. Sedangkan potensi non-fisiknya yaitu tempat ini dipercaya oleh masyarakat lokal sebagai tempat memuja Dewi Anjani sebagai Dewi Penguasa Gunung Rinjani. Berikut merupakan tabel jenis paket wisata spiritual di kawasan Gunung Rinjani dan juga tabel jenis kendaraan dan jumlah peserta yang berkunjung ke Gunung Rinjani. Paket wisata dalam bentuk tabel akan berbentuk tabel dengan kolom berisi judul, paket, interi, durasi, dan jumlah objek yang dikunjungi. Bentuk uraian akan menyajikan acara wisata dalam bentuk uraian. Sedangkan bentuk grafik disajikan dalam bentuk gambar atau grafis dengan lambang-lambang komponen yang dipakai sesuai dengan urutan acara. Masuk ke poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Potensi yang terdapat di kawasan Gunung Rinjani dalam perencanaan paket wisata spiritual di kawasan Gunung Rinjani sendiri meliputi 10 potensi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.